Mereka menemukan bekas bensin di beberapa tempat, di rangka tempat tidur, di kasur, di ponsel, dan bahkan di tubuh Nazrin juga. Berdasarkan temuan itu, pihak Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan kalau masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ponsel tersebut penyebab dari kebakaran. Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Malaysia pada tahun 2018 silam. Di waktu pagi yang tenang, seorang petugas pemadam kebakaran terpaksa membuka pintu kamar di sebuah rumah. Pintu itu terkunci dari luar. Saat akhirnya terbuka, di dalamnya terdapat seorang pria tergeletak tak bernyawa di atas kasur. Tubuhnya dipenuhi luka bakar, terutama di bagian sekitaran kepala. Selain itu, rangka tempat tidur juga ikut terbakar. Namun yang janggal, hampir seluruh bagian lain di kamar itu malah tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Kertas-kertas masih tersusun rapi di atas meja, tirai horden masih utuh, dan tidak ada tanda-tanda kebakaran yang menyebar. Hari itu adalah malam menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana mayoritas masyarakat Malaysia sedang bersiap untuk merayakan kemenangan setelah bulan Ramadan berakhir. Di dalam kisah kali ini, kita akan membahas kisah kematian Nazrin Hassan, sebuah kasus misteri pengeksekusian yang sempat menghebohkan negara Malaysia. Dan ketika semakin dalam diselidiki, malah semakin banyak pertanyaan yang muncul dibandingkan jawaban. Agents and 14 firemen to the scene. They arrived at 12:46 p.m. Jadi, beginilah kisah di baliknya. Dengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah. Kejadian ini bermula pada dini hari tanggal 14 Juni 2018. Di salah satu kawasan elit yang terdapat di Petaling Jaya, Malaysia, seorang satpam melihat ada sesuatu yang tidak beres. Asap kebakaran mengepul keluar dari sebuah rumah 2 lantai. Saat dia mendekat, dia melihat istri sepemilik rumah yang bernama Samirah Muzaffar berdiri tepat di depan teras. Anehnya, dia tidak menelpon siapapun, tidak meminta bantuan, dan bahkan entah mengapa tidak ada satupun anggota keluarga yang menghubungi layanan darurat. Kemudian para tetangga yang panik akhirnya mengulurkan tangan untuk melapor. Dalam beberapa menit petugas pemadam tiba di rumah itu, dan di sana Samira masih berdiri di depan pintu dalam kondisi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tidak ada tangisan, tidak ada kepanikan, padahal di lantai atas suaminya Nazrin sedang terbakar di dalam kamar. Petugas bergegas naik ke atas. Di dalam kamar mereka menemukan jasad Nazrin di atas ranjang dengan luka bakar yang menutupi sekitar 30% tubuhnya. Kamar itu juga sebagian terbakar, tapi polanya tidak terlihat seperti kebakaran yang tidak disengaja. Kerusakan hanya terkonsentrasi di area-area tertentu saja dan tidak menyebar rata ke seluruh ruangan. Barang-barang yang seharusnya mudah terbakar justru tidak tersentuh sama sekali. Lalu detail lain yang menjadi pertanyaan adalah mengapa jasad Nazrin hanya terbaring di atas kasur. Tidak ada tanda-tanda dia mencoba menyelamatkan diri dan bahkan tak ada tanda-tanda dia bergerak. Semua ini terasa begitu janggal, dan apakah yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu? Sebelum itu, untuk memahami mengapa kasus ini cukup menghebohkan di negara Malaysia, kita perlu mengenal siapa Nazrin Hassan terlebih dahulu. Nazrin adalah seorang CEO dari Cradle Fund, sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. Cradle Fund menyediakan dana hibah untuk perusahaan rintisan teknologi tahap awal, dan selama bertahun-tahun, lembaga ini telah membantu ratusan perusahaan, termasuk startup transportasi yang kemudian dikenal dengan nama Grab.
Di kalangan komunitas teknologi Malaysia, Nazrin dipandang sebagai sosok yang langka. Dia adalah figur terkemuka yang benar-benar memahami kewirausahaan karena dia pernah menjadi pendiri startup itu sendiri. Orang-orang yang bekerja dengannya menggambarkan Nazrin sebagai pribadi yang cerdas, bijak, dan pintar public speaking. Nazrin selalu percaya bahwa seorang pengusaha bukan hanya membangun bisnis, tetapi harus menciptakan sesuatu yang bermanfaat juga. Dia pernah berkata kalau tugas Cradle Fund yang dipimpinnya hanyalah membantu sebanyak mungkin pendiri perusahaan untuk mencapai kesuksesan komersial, dan setelah itu terserah mereka ingin melakukan apa dengan kesuksesan tersebut. Ketika orang-orang datang ke pemakamannya pada tanggal 15 Juni 2018, jumlah pelayat yang hadir sudah menjelaskan segalanya. Keramaian itu tampak seperti pemakaman seorang tokoh negara. Bagi banyak orang di dunia startup Malaysia, lembaga Cradle ini adalah satu-satunya lembaga yang pernah mempercayai ide mereka, dan Nazrin adalah orang di baliknya. Namun mengenai kematiannya, keluarga dan pihak Cradle Fund awalnya memberikan penjelasan sederhana. Mereka mengatakan kalau Nazrin tertidur setelah mengonsumsi obat migrain, dan ketika dia terlelap, sebuah ponsel BlackBerry miliknya yang sedang dia cas di belakang tempat tidurnya secara mendadak tiba-tiba meledak. Kemudian hasil otopsi pertama dari Rumah Sakit Kuala Lumpur juga mendukung tentang hal ini. Disebutkan kalau kematiannya disebabkan oleh ledakan dan luka tusuk tumpul, yang mana itu sesuai dengan insiden ponsel meledak. Kasus ini pun sempat dianggap sebagai kecelakaan tragis, namun 10 hari setelah pemakaman digelar, semuanya seketika berubah. Di tanggal 25 Juni 2018, laporan forensik dari Dinas Pemadam Kebakaran akhirnya keluar, dan hasilnya bertolak belakang dengan cerita sebelumnya. Mereka menemukan bekas bensin di beberapa tempat, di rangka tempat tidur, di kasur, di ponsel, dan bahkan di tubuh Nazrin juga. Berdasarkan temuan itu, pihak Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan kalau masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ponsel tersebut penyebab dari kebakaran. Kemudian berlanjut pada tanggal 6 Agustus 2018, polisi resmi mengubah status kasus ini setelah diklasifikasi ulang. Kematian Nazrin bukan lagi kecelakaan, itu adalah suatu pengeksekusian. Alih-alih menunggu pihak berwenang bertindak, saudara-saudara kandung Nazrin mulai mencari jawaban sendiri. Abang tertuanya yaitu Dr. Malik Hasan menjadi orang pertama yang meragukan hasil otopsi awal. Saudara korban yang lain bernama Dr. Abdul Aziz Hasan yang merupakan seorang pengacara ikut membantu secara hukum serta mengkoordinasikan upaya keluarga. Sementara itu juga ada saudara perempuan korban, C. Elaini C. Hasan yang memperoleh sertifikat kematian korban. Dia mulai membandingkan dokumen tersebut dengan laporan forensik dari Dinas Pemadam. Perbandingan itu ternyata menemukan banyak kejanggalan. Elaini akhirnya mengajukan permohonan resmi ke pengadilan untuk melakukan otopsi ulang dengan cara menggali kembali jenazah Nazrin. Pada tanggal 1 Oktober 2018, pengadilan memberikan izin kepada polisi untuk melakukan hal tersebut. Namun di samping itu, istri Nazrin yaitu Samira menentang keras hal ini. Melalui pengacaranya, dia menggugat keputusan itu. Tapi tetap saja pengadilan tinggi tetap memilih putusan awal. Jenazah Nazrin digali pada tanggal 8 Oktober, lalu dibawa ke University of Malaya Medical Center untuk dilakukan otopsi yang kedua kalinya. Dan disinilah tim forensik menemukan sesuatu yang tidak ditemukan pada otopsi pertama. Nazrin ternyata tidak meninggal karena ledakan ponsel. Dia meninggal akibat beberapa benturan benda tumpul di bagian kepala. Singkat cerita, pada tanggal 12 Maret 2019, 4 orang secara resmi didakwa atas pengeksekusian Nazrin. Yang pertama adalah istrinya, Samirah Muzaffar. Lalu kedua putra remaja mereka yang merupakan anak kandung dari Samirah dari pernikahan dia dengan mantan suaminya. Di saat itu keduanya masih berusia 17 dan 14 tahun. Kemudian juga ada terdakwa keempat bernama Eka Wahyu Lestari, seorang TKW asal Indonesia yang bekerja sebagai ART di rumah keluarga itu. Namun entah mengapa, meskipun si Eka ini didakwa, dia tidak pernah ditangkap oleh pihak berwenang, sehingga membuat dia tidak pernah hadir dalam seluruh proses pengadilan.
Mereka semua dituduh mengeksekusi Nazrin di rumah itu pada pukul 23.30 pada tanggal 13 Juni dan pukul 4 subuh pada tanggal 14 Juni. Tuduhan itu adalah pengeksekusian, tetapi diajukan secara bersama-sama terhadap mereka semua. Ini berarti pihak penuntut harus membuktikan kalau mereka bukan hanya mengeksekusi Nazrin, tapi telah bertindak secara bersama dengan niat yang sama untuk mengeksekusi Nazrin. Di negara Malaysia, seorang pengeksekusi dapat diancam dengan hukuman gantung jika terbukti bersalah. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi siapapun yang masih di bawah umur pada saat kejahatan terjadi. Sehingga para remaja itu selamat, namun nyawa Samira tetap dalam bahaya. Persidangan dimulai pada tanggal 6 September 2019. Di Pengadilan Tinggi di Shah Alam, 3 terdakwa yang hadir mengaku tidak bersalah. Ruang sidang begitu sesak karena Nazrin adalah seorang tokoh, sementara Samira juga merupakan orang yang cukup dikenal. Samira ini adalah seorang eksekutif senior di Malaysian Intellectual Property Corporation. Ayahnya adalah Chandra Muzaffar, salah satu pengamat politik serta tokoh hak asasi manusia yang paling terkenal di Malaysia. Di ruang sidang, ayahnya duduk di kursi publik untuk mendukungnya. Mereka bukanlah orang terpinggirkan dari masyarakat. Mereka berpendidikan dan memiliki koneksi yang cukup luas. Oleh sebab itulah, orang-orang seperti mereka seketika menarik perhatian publik dan menimbulkan suatu kecurigaan. Di persidangan, jaksa menyatakan Nazrin kemungkinan sudah meninggal dunia sebelum kebakaran itu terjadi. Bukti percikan darah yang ditemukan di dinding kamar cocok dengan DNA Nazrin. Seorang petugas forensik di kepolisian bersaksi kalau pola percikan tersebut sesuai dengan trauma akibat benturan benda tumpul, bukan malah suatu ledakan. Dan hal itu pasti terjadi sebelum kebakaran karena ditemukannya tepat di bawah butiran-butiran arang. Pihak penuntut berpendapat kalau Nazrin telah dipukul di bagian kepala dengan sesuatu yang mirip seperti palu, dan kebakaran tersebut sengaja dilakukan di area tertentu untuk menghancurkan bukti. Namun ada detail forensik lain yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Seorang saksi forensik dari pihak penuntut mengatakan kalau Nazrin memiliki luka tembus di bagian otak dengan kedalaman 6,8 cm dan diameter 0,4 cm. Gambaran yang lebih jelasnya, kedalaman itu kira-kira sepanjang uang kertas $1 yang masuk melalui saluran yang ukuran lebarnya setengah dari pensil. Selain itu, luka tembus terpisah juga ditemukan di bagian leher korban. Timbullah pertanyaan, bagaimana mungkin Nazrin menderita banyak cedera yang cukup berbeda? Sebelum persidangan, para penyidik telah memeriksa apakah luka-luka ini mungkin disebabkan oleh sesuatu selain senjata tumpul. Di bulan September 2018, sumber-sumber mengatakan kepada media lokal kalau salah satu putra Samira telah dibawa untuk diinterogasi sehubung dengan luka di bagian leher korban. Diduga luka itu mungkin disebabkan oleh anak panah karena mengingat kedua remaja tersebut merupakan anggota klub panahan di sekolah mereka. Sayangnya rincian ini tidak pernah ditetapkan secara resmi di pengadilan. Tidak pernah ditemukan bukti yang menghubungkan cedera tersebut dengan senjata apapun atau orang tertentu. Ini memang masih berupa tuduhan, namun masih ada hal-hal lain yang ditemukan di TKP. Ketika petugas forensik mendatangi TKP pada bulan September 2018, tepatnya 3 bulan setelah kejadian, mereka menemukan 3 fragmen di halaman rumah yang sesuai dengan komponen anak panah. Lalu di dalam rumah di sebuah gudang, mereka menemukan alat perekam CCTV dalam keadaan telah dicabut dan disembunyikan. Sehingga apapun yang terjadi di rumah itu pada hari kejadian di pukul 11.30 malam sampai 4 subuh sama sekali tidak terekam. Seorang petugas pemadam juga mengaku kalau dia sempat melihat salah satu anak Samirah pergi keluar rumah dengan membawa sebuah kotak pada pagi hari kejadian. Namun isi kotak itu tidak pernah terungkap. Akhirnya motif mulai dipertanyakan. Pengadilan memanggil sejumlah saksi untuk memberikan gambaran tentang kehidupan rumah tangga mereka. Sebagai sebuah keluarga, Samirah dan Nazrin memiliki seorang putra kandung bersama. Dan mereka juga memiliki anak dari pernikahan mereka masing-masing sebelumnya. Dari luar mereka tampak seperti rumah tangga yang stabil dan sukses. Namun asisten pribadi Nazrin mempertanyakan tentang hal ini. Dia bersaksi kalau kinerja Nazrin tampak menurun setelah pernikahan tersebut. Lalu seorang koleganya juga bercerita kalau di beberapa momen Nazrin tampak begitu gelisah setelah melakukan panggilan telepon dengan istrinya dan dia sempat mempertimbangkan untuk bercerai. Ada juga laporan bahwa dia menerima ancaman melalui telepon dari salah satu anak tirinya. Pengadilan juga mendengar kalau pakaian Nazrin dirusak dengan sengaja oleh anak yang sama.
Kemudian di samping itu, pihak pembela terdakwa menyangkal seluruh tuduhan penuntut tentang keluarga yang retak. Sopir pribadi Nazrin bersaksi kalau kegiatan keluarga di bulan-bulan sebelum tragedi tampak normal-normal saja. Selain itu, pesan teks di ponsel Samira kepada korban sebelum kematiannya juga digambarkan oleh hakim sebagai percakapan normal dan intim antara suami istri. Namun masalah utama pihak penuntut adalah kalau tuduhan mereka sepenuhnya bergantung pada bukti tidak langsung, yaitu mereka berpendapat kalau Samira dan kedua remaja itu adalah orang terakhir yang terlihat bersama Nazrin sebelum kematiannya. Lalu Samira juga telah memasuki kamar Nazrin sekitar 3 jam sebelum kebakaran terjadi. Kemudian dia juga terlihat hanya berdiri di teras rumah saat asap sedang mengepul. Dia tidak meminta bantuan sama sekali dan juga tidak menunjukkan emosi apapun. Di samping itu, pihak pembela terdakwa membongkar setiap bagian satu persatu. Mereka menunjukkan hasil forensik dari Departemen Kimia terkait jejak bensin di dinding kamar, yang mana itu bertentangan dengan temuan Dinas Pemadam Kebakaran. Mereka juga menyampaikan kekhawatiran serius terkait bagaimana TKP telah ditangani, karena kematian tersebut awalnya dinyatakan sebagai kecelakaan. Jadi, rumah milik keluarga itu tidak pernah diperlakukan sebagai tempat kejadian perkara yang seharusnya tidak boleh ditempati sementara waktu, dan orang-orang terus tinggal di dalamnya. Lalu terkait serpian anak panah dan perekam CCTV yang terputus, mereka juga berpendapat kalau itu baru ditemukan 3 bulan setelah kematian korban. Kemudian bercak cairan merah juga baru ditemukan 5 bulan setelah kejadian. Pihak pembela meminta kepada hakim untuk mempertimbangkan semua hal itu. Keandalan bukti yang dikumpulkan dari lokasi kejadian sama sekali tidak dapat dijamin. Kemudian di lain sisi, terdapat ART yang bernama Eka Lestari yang juga berada di rumah itu pada malam Nazrin meninggal. Dia padahal telah didakwa, namun dia tidak pernah ditangkap. Tak sulit untuk mencarinya. Salah satu informasi mengatakan kalau dia telah tinggal di kota lain dan bekerja di sebuah kedai kopi. Namun entah mengapa, dia tidak pernah dibawa ke pengadilan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang mungkin telah dia lihat di malam itu. Singkat cerita, pada tanggal 21 Juni 2022, Pengadilan Tinggi membebaskan ketiga terdakwa tanpa mengharuskan mereka untuk mengajukan pembelaan. Di tahun itu, kedua remaja yang sebelumnya didakwa telah berusia 20 dan 17 tahun. Hakim memutuskan kalau pihak penuntut gagal menyajikan bukti minimum yang diperlukan untuk melanjutkan persidangan. Tidak ada bukti apapun yang menunjukkan salah satu terdakwa yang menyebabkan korban tewas mengenaskan. Saudara korban sendiri, yaitu Dr. Abdul Aziz, mengatakan ke media kalau keluarga masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab. Mereka berharap jaksa melakukan banding. Kemudian saudari perempuan korban, C. Elaini, mencoba berterus terang. Dia mengatakan kalau keluarga mereka tidak bermaksud untuk mengirimkan siapapun ke tiang gantung. Mereka hanya menginginkan kebenaran. Pihak penuntut mengajukan banding lagi dengan mereka mempertanyakan mengapa pintu kamar Nazrin terkunci dari luar. Tetapi sayangnya, mereka belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pada tanggal 8 Februari 2024, pengadilan menolak banding dari jaksa. Tidak ada bukti kuat adanya niat bersama di antara ketiganya. Bukti jejak bensin juga ditolak mentah-mentah karena bertentangan dengan temuan Departemen Kimia. Dan pengadilan kembali mencatat bahwa orang lain yang didakwa atas pengeksekusian Nazrin telah tinggal secara bebas di negara itu dan tidak ada seorang pun yang menjemputnya. Kemudian pihak jaksa penuntut mengajukan banding untuk terakhir kalinya. Mereka mengajukan ke pengadilan federal, pengadilan tertinggi di Malaysia. Dan pada tanggal 7 Januari 2026, ketiga hakim dengan suara bulat menolak banding tersebut. Mereka pun menilai kalau bukti-bukti yang diajukan belum terasa cukup. Dengan demikian, Samirah Muzaffar dan kedua putra kandungnya dinyatakan tak bersalah sepenuhnya di mata hukum. Mereka dibebaskan di setiap tingkatan sistem peradilan Malaysia. Kemudian Eka Wahyu Lestari sampai saat ini masih menjadi buronan. Belum ada seorang pun yang dihukum atas pengeksekusian Nazrin Hasan. Setelah keputusan terakhir, keluarga Nazrin menyampaikan perasaan mereka yang campur aduk. Mereka tidak mencari siapa yang harus disalahkan. Mereka hanya ingin tahu apa yang telah terjadi kepada Nazrin, saudara mereka. Namun hingga kini jawaban masih belum ada. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan misteri, yaitu kebakaran yang tidak wajar, jejak bensin, luka parah di kepala, pecahan panah, CCTV yang dicabut, pintu yang terkunci dari luar, dan seorang istri yang tidak meminta bantuan saat kebakaran terjadi.
Bagaimana menurut pendengar kisah semua? Siapa pelaku sebenarnya dan apa yang telah terjadi kepada Nazrin Hasan? Coba tinggalkan komen di bawah.